Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaannya memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Hai sayang, sudah makan belum? Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita. Suatu siang, seorang ayah iseng membuka handphone anaknya yang tertinggal di meja makan. Anaknya seorang anak lelaki yang bersekolah di kelas 2 SMA. Zaman itu belum ada aplikasi WA, Line, dan yang sejenisnya. Untuk berkomunikasi orang masih menggunakan fasilitas SMS. Si ayah terkejut ketika mendapati sebuah SMS yang berisi pesan seperti ini. Hai sayang, sudah makan belum? Nanti malam jadikan kita tidur bareng di rumahku. Jangan sampai ketahuan ya. Udah siap-siap kan? Miss you so much. Melihat SMS itu, sang ayah sangat marah. Dia menyampaikan hal itu kepada istrinya. Mereka sepakat untuk menegur keras anak mereka kalau anak itu sudah pulang dari sekolah. Tibalah saatnya anak itu pulang dan tiba di rumah. Dan mereka, si ayah dan ibu, sudah siap memarahinya. Nak, nanti malam mau kemana? Tanya si ayah. Oh, nanti malam rencananya mau belajar bersama di rumah teman ayah, sahut sang anak. Plak! Sang ibu menampar anaknya sambil berkata, pembohong! Dengan keheranan sambil memegang pipinya yang barusan ditampar si ibu, anak itu bertanya, kenapa bu? Kok menampar saya? Si ayah dengan suara keras membentak, sudahlah, tidak usah berpura-pura lagi. Kami sudah tahu apa yang kau lakukan. Coba lihat SMS ini. Sambil dia memperlihatkan SMS yang tadi dibacanya. Hah? Kata anak itu terkejut. Bagaimana bisa SIM card yang dipasang di HP saya? Kan SIM card ayah. Ayah lupa ya. Kemarin malam ayah bilang HP ayah rusak. Terus ayah pinjam dulu HP-ku. Dan karena ayah bilang ada SMS yang penting, jadi SIM card HP ayah pasang di HP-ku. Mendengar itu, pingsanlah si ayah. Ibu bapak, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal peribahasa sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Artinya, serapat apapun seseorang menyembunyikan keburukan atau kesalahan, lama-lama pasti akan ketahuan juga. Di dalam Injil menurut Lukas pasal 8 ayat 17 dikatakan begini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui dan menjadi nyata. Saudaraku, bukankah secara positif peribahasa itu dan nats tersebut mengajak kita untuk bersikap dan berkata jujur. Jujur terutama juga dalam mengakui kesalahan yang telah diperbuat
dan tulus dalam penyesalan. Kejujuran pengakuan dan ketulusan penyesalan adalah pintu pertobatan sejati. Bukankah itu yang sepatutnya kita praktikan dan rawat dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen, para pengikut Kristus? Dalam masa raya Advent ini, kita diajak untuk bersama dengan pemazmur membuka diri di hadapan Allah. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami enggan untuk bersikap dan berkata jujur, terutama dalam mengakui kesalahan dan melakukan penyesalan yang tulus. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan, ya Allah, agar kami mau dan mampu merawat dan mempraktikkan kejujuran, pengakuan dosa, kesalahan, serta ketulusan penyesalan, sehingga dapat terjadi pertobatan sejati. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kembali kami bersahati memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami para anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, untuk keluarga-keluarga yang mulai kehilangan damai sejahtera karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, untuk anak-anakmu yang masih bergumul di dalam kerinduan mendapatkan pasangan hidup, pasutri-pasutri yang rindu mendapatkan anak dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kebimbangan karena ketidakpastian di dalam studi, di dalam pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga saudara-saudara kami yang sedang diliputi kedukaan. Keluarga Bapak Max Thanos, keluarga almarhum Bapak Haryanto Kosasi, keluarga almarhumah Ibu Ida Setiawati. Bagi mereka kami memohonkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini. Kiranya gerejamu makin setia mengemban misi yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah dengan rangkaian kegiatan di masa raya Advent dan Natal. Tuhan berkenan sempurnakan apa yang dipersiapkan oleh panitia Natal agar menolong
kami selaku jemaat makin menghayati makna peristiwa-peristiwa di dalam masa raya Advent dan Natal tersebut. Kami juga berdoa bagi proses yang masih berlangsung terkait dengan pemilihan penatua untuk tahun pelayanan 2025-2028. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menyatakan kehendak Tuhan atas diri orang-orang yang mau Tuhan pakai menjadi kawan-kawan sekerja Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam jabatan pelayanan selaku penatua. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan bersama, di tengah keragaman yang ada, dalam kerinduan mewujudkan kehidupan bersama yang makin adil, beralaskan kebenaran, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Tuhan beri hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar. Bila tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami boleh beristirahat dengan cukup. Besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.